saya Setia Nugroho dari program studi pendidikan otomotif dengan NIM 52231220032. Di sini saya ingin membuat video presentasi mengenai ujian tengah semester mata kuliah teknologi alat berat kelas B. Oke, langsung saja kita langsung presentasi. Oke, pertanyaan yang pertama. Coba sebutkan dan jelaskan komponen yang ada pada gambar. Di sini ada gambar liner blok silinder. Yang berfungsi sebagai tempat bergeraknya piston sekaligus tempat berlangsungnya proses kerja engine. Jadi liner ini terbuat dari bahan khusus untuk tempat piston melakukan siklus kerja dalam mesin diesel. Oke, selanjutnya komponen jelaskan. Yang kedua, jelaskan fungsi komponen yang sedang dipegang oleh mekanik. Ada gambar. Di sini mekanik tersebut memegang camshaft atau yang sering orang bilang noken as, yang berfungsi melakukan proses buka tutup katup sesuai dengan piring order atau yang biasa disebut dengan waktu pengapian atau timing. Yang ketiga, coba sebutkan dan jelaskan fungsi komponen pada gambar. Di sini gambar ini menunjukkan nozzle oli yang berada pada blok mesin, tepatnya di bawah liner silinder. Fungsi dari nozzle oli ini adalah untuk menyalurkan oli ke liner. Sini dia nanti disalurkan oli atau di bawah piston. Selanjutnya, apa nama komponen yang lagi dipasang oleh mekanik dalam gambar tersebut? Nama komponen tersebut ialah crankshaft atau poros engkol yang memiliki tugas sebagai tempat dudukan piston dan menggerakkan naik turunnya piston yang nantinya menjadi gerakan berputar serta menggerakkan flywheel. Jadi di sini nanti piston-piston akan dipasang dan semua komponennya akan terhubung dari crankshaft ini. Selanjutnya, apa nama komponen serta fungsinya yang sedang dipasang oleh orang di gambar tersebut? Jadi sini orang ini lagi memasang roda gila atau flywheel yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan energi putar dari tenaga mesin. Jadi dari tenaga koas tadi akan disalurkan melalui flywheel ini, nantinya akan meneruskan ke persneling truk. Selanjutnya, apa nama lain dari piston dan fungsi
fungsinya beserta komponen ring yang dipakai pada gambar. Nama lain dari piston yaitu torak atau seher, yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Ring piston adalah komponen yang mencegah terjadinya kebocoran oli dan bertugas berkompresi. Dalam piston terdapat 3 macam ring yang bertugas sebagai berikut. Ring 1 sebagai penyalur panas dari mahkota piston ke dinding silinder. Jadi ring piston 1 ini nanti dia akan mengalirkan panas dari liner silinder tadi, dan untuk mencegah kebocoran udara. Yang kedua, ring 2 menjaga dan menahan dari kebocoran udara. Jadi ring 1 dan ring 2 ini sama-sama saling berhubungan, saling bekerja sama gitulah dalam silinder itu. Ring 2 ini memiliki tugas yang bersama dengan ring 1, yaitu menyapu pelumas di liner agar tidak naik ke ruang bakar. Ring 3 yaitu ring oli. Ring oli terdapat semacam ulir untuk menyimpan pelumas bagi piston dan liner. Oke, selanjutnya menjelaskan fungsi starter pada gambar secara rinci. Starter adalah sebuah komponen yang merubah tenaga listrik menjadi momen putar pada mesin dan bertugas memutarkan roda gigi pada flywheel, yang seterusnya mesin akan hidup dan melakukan kompresi, hidup dan berputar. Jadi yang pertama kali untuk menghidupkan mesin yaitu komponen starter. Dia mengubah tenaga listrik menjadi sebuah tenaga putar yang nantinya berputar, yang nantinya memutarkan flywheel untuk pertama kali hidupnya mesin. Selanjutnya, sebutkan nama komponen yang sedang dipasang oleh mekanik dan jelaskan fungsi komponen tersebut. Di sini mekanik tersebut memegang atau memasang pompa oli atau oli pump yang bertugas memompa oli dari tempat penampungan oli dan mengalirkannya ke seluruh bagian-bagian mesin lainnya agar dapat terlumasi. Ini adalah bagian penting yang harus dicek setiap saat, karena bagian ini rawan jika rusak, tidak dapat melumasi setiap bagian-bagian mesin. Nah, apa nama komponen yang lagi dipasang oleh mekanik serta fungsinya? Di gambar ini mekanik sedang memasang tempat penampungan oli atau yang sering orang bilang karter oli, yang berfungsi untuk menampung oli agar selalu ada. Oke, selanjutnya jelaskan fungsi komponen yang ada pada gambar di bawah ini. Di sini gambar tersebut menunjukkan power steering, pompa power steering yang bertugas atau berfungsi untuk memompa fluida atau minyak agar mengalir ke seluruh sistem hidrolik, yang nantinya agar setir menjadi ringan untuk digerakkan. Oke, selanjutnya jelaskan fungsi dari komponen ini. Di sini ada di gambar ini menunjukkan komponen kompresor. Fungsi kompresor udara pada mesin diesel adalah menghasilkan udara bertekanan tinggi yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mengoperasikan alat-alat pneumatik, sistem rem,
dalam kendaraan komersial. Jadi sensor ini penting dalam mesin diesel untuk membantu bekerjanya sistem pengereman dan lain-lainnya. Selanjutnya ada rocker axle motor. Pertanyaannya, jelaskan bukti dari komponen tersebut. Rocker axle motor ini sama seperti orang yang sering orang bilang pelatuk, burung pelatuk, yang nantinya mentransfer gerakan dari lengan camshaft ke batang katup masuk dan batang katup keluar. Selanjutnya ada turbocharger. Pertanyaannya, jelaskan fungsi dari komponen ini. Turbocharger dapat meningkatkan performa mesin melalui ekstensi volumetrik dengan menambah jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar dan memanfaatkan panas gas buang menjadi tenaga buat memanfaatkan udara pembakaran sehingga dihasilkan tenaga untuk power yang besar. Jadi turbocharger ini sangat berfungsi untuk meningkatkan tenaga yang besar atau power yang besar, karena mesin diesel sering menggunakan ini untuk meningkatkan powernya. Cara kerjanya pun dia akan mengambil sisa-sisa pembakaran dan diolah kembali untuk masuk ke ruang bakar dan menjadi tenaga yang besar. Selanjutnya ada fuel filter. Fuel filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat dalam bakar, terdapat di ruang bakar. Fungsi fuel filter ini untuk menyaring minyak ataupun air yang nantinya akan masuk ke ruang bakar. Oke, selanjutnya ada katup injektor bahan bakar. Katup injektor ini berfungsi mengaburkan atau menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana torak piston mendekati posisi TMA. Biasanya sebelum TMA udah disemprotkan bahan bakar sebelum 14 derajat agar efisiensi bagus, efisiensi bahan bakar bagus atau performa mesin bagus. Oke, sekian dari saya. Itulah hasil presentasi dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah teknologi elektrik. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tugas yang belum sesempurna mungkin. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.